Yu berhasil mendapatkan senjata Medusa. Di sisi lain, Hyuga dan Moss masih bertarung di atas kapal Perseus. Pertarungan mereka tampak seimbang. Yu yang berada di dekat pertarungan mereka, ia pun malah sibuk memuji dirinya sendiri. Lalu dia berniat untuk membatukan Moss dengan senjata itu. Yu mulai membayangkan ketika dia berhasil mengalahkan Moss. Dalam bayangannya itu, dia dipuji banyak orang dan ditunjuk sebagai pemimpin kerajaan sains. Bahkan Senku juga berlutut di hadapan Yu ini. Untuk merealisasikan bayangnya itu, Yu langsung berenang menuju pertarungan Moss dan Hyuga. Dia dengan percaya dirinya mengarahkan Medusa ke arah Moss dan mengatakan Sekika Beam. Hasilnya sudah jelas, Moss tidak menjadi batu. Yu seketika terdiam, karena dia sama sekali tidak tahu cara memakai senjata itu. Kembali ke pertarungan Moss dan Hyuga. Hyuga tampak kelelahan menghadapi Moss. Moss mengakui kalau Hyuga itu kuat, tetapi tombaknya itu bau keringat. Artinya Moss sadar kalau kekuatan Hyuga itu didapatkan dari usaha dan latihan. Moss pun yakin jika dirinya tidak akan kalah, karena dia sudah dilahirkan kuat. Jadi Moss itu jenius dari lahir. Ketika Moss ingin mengakhiri pertarungan, Hyuga dengan sengaja melompat ke dalam air untuk menghindari serangan itu. Moss masih mengejar Hyuga. Akhirnya terjadi pertarungan tombak dalam air. Selang beberapa saat, Hyuga berhasil lolos dari Moss. Dia lari ke tepi laut dan menuju ke arah hutan. Moss menganggap Hyuga ini memalukan. Akan tetapi Hyuga berpikiran lain. Dia yakin kalau Senku bukanlah orang yang melarikan diri tanpa alasan. Jadi Hyuga sadar kalau Senku sedang membuat senjata untuknya. Bisa dibilang itu adalah kartu as milik Hyuga. Hyuga percaya jika Senku pasti akan membuatkan senjata pamungkasnya. Hyuga sendiri bahkan tertawa karena bisa-bisanya dia percaya pada Senku, padahal sekarang dia masihlah musuhnya. Senku dan timnya sedang memotong banyak bambu dalam hutan. Rishi bertanya apakah Kinro mengingat ukuran tombak emas miliknya. Kinro berkata kalau ada yang cocok, tetapi mungkin akan sesak ketika sedang digunakan. Senku langsung bertindak. Dia menggunakan sains untuk membuat pelumas darurat. Kaseki menggunakan pelumas itu ke bambu yang dipilih Kinro. Seketika Hyuga datang dan masih dikejar Moss di belakangnya. Untuk tahap selanjutnya, giliran Magma yang memiliki kekuatan lempar yang kuat. Dulu dia pernah melemparkan batu untuk mengelabui musuh dengan jarak yang cukup jauh. Magma langsung bertindak. Dia langsung melemparkan bambu dengan pelumas itu ke tombak Hyuga. Seketika Hyuga pun langsung berhenti melarikan diri dari Moss. Sekarang Hyuga akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia akan menggunakan teknik tombak Wariken. Hyuga pun memutar tombaknya dengan memanfaatkan bambu sebagai tumpuan. Jadi Moss tidak akan bisa lagi mengimbangi kecepatan tombak Hyuga ini. Moss berpikir kalau dirinya tidak mungkin kalah dengan senjata sihir seperti itu. Hyuga yang mendengar hal itu pun, ia pun berkata jika teknik itu adalah pengalaman yang dikumpulkan dan diwariskan selama ribuan tahun. Dalam waktu itu, Wariken sudah ditingkatkan dan disempurnakan. Ketika masih kecil, Hyuga sudah berjuang keras melatih teknik ini. Ini tidak ada bedanya dengan Senku sebagai ahli sains, karena mereka akan mempelajarinya dan akan mewariskannya ke generasi selanjutnya. Jadi untuk melampaui proses penyempurnaan yang panjang ini, seorang jenius tidak akan sanggup mengalahkannya. Dengan begini berakhirlah pertarungan Moss dan Hyuga. Sementara itu Yu masih ada di lautan. Dia menakut-nakuti musuh dengan senjata Medusa. Yu berpikir kalau setidaknya sekarang dia bisa menghentikan pembatuan. Namun Ibara masih belum menyerah. Dia terjun ke tempat Yu dan berkata 3 meter 1 detik. Medusa langsung aktif dan membatukan Yu. Senjata itu pun kembali ke tangan Ibara. Ternyata di tempat itu Warashi melihat Yu menjadi batu. Ibara tidak kehabisan ide.
Dia kembali mengatur Medusa dengan jarak pembatuan 2000 meter 15 menit. Lalu ia pun langsung menarik Warashi ke dalam air. Ukyo mendengar apa yang terjadi di lautan. Dia mendengar cara untuk menggunakan Medusa, yaitu jangkauan dan hitung mundur. Seketika tim 1 melihat Warashi yang berlari menuju pusat pulau. Ukyo pun langsung meminta Taijo untuk berteriak. Taijo langsung berteriak dengan keras kalau Warashi memilikinya. Senjata Medusa ada di tangan Warashi. Semua anggota tim sains langsung bergegas menghentikan Warashi. Mereka sempat dihadang oleh pasukan kerajaan pembatu. Pada akhirnya mereka berhasil menangkap Warashi. Akan tetapi Warashi masih mampu lolos dari kepungan itu. Di lain tempat, Chrome mulai berpikir dan mengingat kejadian ketika dia dibatukan dulu. Chrome berkata kalau saat itu dia tidak hanya diam dan menonton cahaya pembatuan. Ternyata Chrome sudah menghitung laju perluasan cahaya pembatuan. Chrome berkata kalau sinar itu membesar dengan kecepatan yang sama. Tampaknya informasi Chrome ini berguna jika sinar pembatuan tidak bisa lagi dihentikan. Dan benar saja, ketika Warashi berhasil ditangkap, Warashi berkata kalau dia tidak berlari ke dalam pusat pulau, maka Warashi akan menjadi batu. Jadi sebelumnya Medusa sudah dimasukkan ke mulut Warashi. Intinya Medusa sekarang ada di dalam tubuh Warashi dan mustahil untuk diambil. Ukyo tidak menyangka kalau Ibara akan sekejam itu. Dengan begini sudah pasti mereka tidak bisa menghentikan sinar pembatuan. Seketika cahaya pembatuan mulai meluas. Kini tim 2 sudah menyerahkan semuanya pada Senku. Sepertinya mereka punya cara agar Senku bisa lolos dari pembatuan itu. Ketika sinar pembatuan perlahan membatukan semua manusia di tempat itu, Ukyo setidaknya ingin mengatakan cara untuk menggunakan Medusa. Ukyo pun berteriak jika Medusa diaktifkan dengan mengatur jangkauan dan hitung mundur. Moose dan Hyuga sadar kalau ini adalah akhir nasib mereka. Mereka sadar kalau mereka adalah orang yang berbahaya. Jadi mungkin mereka tidak akan lagi dibangkitkan. Moose berkata kalau semisal dia bebas dari pembatuan, dia sedikit tertarik dengan teknik tombak tabung milik Hyuga. Hyuga tidak keberatan. Jika Moose mau serius mempelajarinya, maka dia akan senang hati melatih Moose. Kini Moose dan Hyuga berubah menjadi batu. Dengan begini menandakan seluruh pulau akhirnya berubah menjadi batu. Ibara tertawa kesenangan setelah kemenangannya itu. Dia tidak terlalu khawatir karena dia tahu kalau musuhnya punya cara untuk membangkitkan manusia dari pembatuan. Ibara pun berjalan untuk mencari cairan kebangkitan itu. Akan tetapi dia melihat ada yang aneh karena para penyihir menggunakan pose yang sama ketika membatu. Lalu dia berjalan dan melihat Soyuz yang membatu di sana. Wajah Soyuz itu langsung membuatnya teringat masa lalu. Saat itu Soyuz yang masih bayi melihat Ibara membatukan ayahnya. Saat itu Ibara mengingat jika pemimpin menikahi orang yang memiliki daya ingat tinggi untuk mewariskan 100 dongeng. Jadi Soyuz pasti punya kemampuan ingatan seperti itu. Ketika Ibara ingin bunuh Soyuz, Soyuz pun diselamatkan oleh seorang wanita. Kita belum tahu apakah wanita itu ibu Soyuz atau bukan. Akhirnya wanita itu diburu dan terluka sambil membawa Soyuz. Ibara mentertawakan Soyuz yang kini menjadi batu seperti ayahnya. Setelah itu Ibara langsung menghancurkan patung Warashi dan mengambil Medusa dari serpian patung itu. Ibara melihat adanya jejak kaki. Dia mencoba mengikuti jejak kaki itu. Dia pun mendengar suara yang mirip dengan anting yang dibawanya. Ibara pun langsung bergegas ke tempat itu. Lalu dia melihat mobil lab. Ketika masuk dalam mobil itu, Senku langsung berkata dengan ponsel dunia baru, 5 meter 1 second. Ibara pun dengan refleks langsung kaget dan ketakutan jika dia nantinya membatu. Akan tetapi sepertinya Medusa tidak bereaksi jika seperti itu. Dengan begini, Senku akan berhadapan dengan Ibara untuk menentukan siapa pemenangnya.